Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan suatu cuplikan video mengenai proyek ataupun program yang telah kami rancang, dan diharapkan dalam cuplikan video tersebut dapat menyampaikan hal-hal penting termasuk bagaimana metode pelaksanaannya. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Mungkin mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Salman Santika Abdullah. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Saya dari Fakultas TR dengan NIM 165243132. Halo semuanya, nama saya Reza Naston Faizi dari Fakultas TK dengan NIM 196244044. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anjina Dralena. Saya berasal dari STIK dengan NIM 19624 196. Halo, perkenalkan nama saya Adriana Dana Syauki dari Fakultas TK dengan NIM 196242668. Baik, untuk itu selamat menyaksikan. Ada berita apa ini? Limbah minyak goreng yang disebut minyak jelantah bisa diolah kembali menjadi biodiesel. Oh, jadi begitu. Keren sih, keren. Aku harus kasih tahu temen-temen aku. Harusnya mereka ada Discord sih. Mana ya? Ini dia. Oke. Hai guys. Jadi aku pengen di sini karena tadi pagi habis aku bangun, aku langsung dapat berita. Katanya minyak goreng bekas atau yang dikenal sebagai minyak jelantah berpotensi untuk memiliki harga pasar yang tinggi. Wah keren Dra, boleh banget tuh. Iya keren kan, tapi ada syaratnya. Katanya minyak goreng bekas tuh harus diolah dulu menjadi biodiesel. Nah, biodiesel ini tuh merupakan substitusi minyak solar bagi mesin diesel dalam sektor transportasi maupun industri. Oh iya, boleh tuh. Aku juga abis ngelakuin research. Kalian tahu gak sih? Katanya cuma dari restoran doang nih ya. Restoran sama hotel sama sekolah di kota-kota itu tuh mereka tiap tahunnya menghasilkan 157 juta liter minyak bekas. Kan sayang ya kalau misalnya tinggal dibuang. Kalau misalnya diolah tuh mereka tuh bisa berkontribusi sebesar 3% terhadapnya produksi minyak biodiesel, minyak jelantah menjadi biodiesel per tahunnya di Indonesia. Bentar. Kalau hubungannya sama kita itu apa? Terus nantinya apa saja yang bisa kita lakukan? Apa hubungannya sama kita? Nih ya, kalian merasa nggak sih kalau misalnya UMKM di Jatinangor tuh bisa dikembangkan jauh dengan kita menerapkan ilmu ini, dan apabila kita meriset lebih jauh, kita bisa membantu UMKM ini, apalagi UMKM di bidang makanan tuh, untuk mengubah minyak jelantah hasil goreng-goreng mereka menjadi biodiesel. Tapi tentunya kita tuh harus turun tangan langsung gitu loh dan membantu mereka itu. Karena aku baru tahu kalau misalnya banyak yang udah ada yang banyak tahu dan belum tahu. Yang belum tahu tuh kalau misalnya minyak goreng bekas bisa diubah jadi biodiesel, sehingga mereka buang doang. Dan yang tahu pun tuh kadang-kadang males. Kalau enggak, mereka nggak tahu kalau misalnya setelah diolah menjadi biodiesel ini mereka harus jual kemana. Nah, tugas kita di situ. Tugas kita tuh untuk sosialisasiin ke mereka kalau misalnya minyak goreng bekas ini berpotensi banget, memiliki potensi yang tinggi sekali, dan kita juga harus bantu mereka untuk cari orang-orang, perusahaan-perusahaan yang pingin beli biodiesel ini. Dan sebenarnya nih, hal ini memiliki banyak manfaat banget. Mengubah minyak jelantah menjadi biodiesel memiliki banyak manfaat. Pertama nih ya, itu menciptakan sumber pendapatan baru bagi UMKM. Kedua, kita tuh bisa menyediakan lapangan kerja baru. Kita hire orang-orang untuk
membantu mengubah dan menggunakan alat yang bisa mengubah minyak jelantah menjadi biodiesel. Setelah itu, kita juga mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan dari pembuangan minyak jelantah yang sembarangan. Ketiga, kita tuh berkontribusi terhadap meningkatkan inovasi-inovasi dan teknologi-teknologi di desa. Oh gitu, keren juga ya ternyata. Dalam ketenangan Desa Cikeruh tersimpan potensi besar yang mampu menggerakkan ekonomi desa. Banyak juga ya pedagang kuliner di sini. Pasti setiap hari volume limbah yang dihasilkan sangat besar. Gimana nih guys hasil diskusi kita kemarin? Oh iya guys, kemarin kan gue sempet ini ke beberapa desa di sekitar Jatinangor, dan kayaknya gue udah dapet desa namanya itu Desa Cikeruh. Dan program ini kayaknya dibutuhin oleh mereka karena memang di sana itu banyak pedagang kuliner, dan memang limbah minyak jelantah yang dihasilkan juga cukup besar gitu. Dimana beberapa pedagang gue sempat tanya juga, mereka jawabnya itu sekitar 2-5 liter itu dari satu pedagang. Dan bisa dibayangkan dari beberapa banyak pedagang di Desa Cikeruh itu bisa menghasilkan seberapa besar limbah minyak jelantah. Dan kata gua sih Desa Cikeruh ini udah cukup ideal buat terbantu lah, bakal kerasa kebantunya buat nerapin program ini. Berarti kita tinggal, menurut gua ya, berarti kita tinggal mikirin poskonya gimana, terus nanti alatnya juga yang dibutuhin gimana, inovasi alatnya, supaya emang pengolahan minyak jelantah ini mereka itu bisa mandiri untuk mengelolanya. Nah, aku juga udah bikin ilustrasi posko sama alatnya. Dan ternyata cara kerjanya gampang tahu. Komponen-komponen dasarnya cuma alat-alat ukur seperti timbangan dan gelas ukur, lalu ada pengaduk dan juga pemanas. Nah, dan untuk bahan kimianya, kita cuma butuh metanol dan juga soda api. Jadi, cara kerjanya, kita bisa menyaring terlebih dahulu minyak jelantah yang kita dapatkan dari UMKM. Lalu, kita mengukur seberapa banyak soda api dan metanol yang diperlukan untuk eksperimen ini. Soda api bisa ditimbang menggunakan timbangan yang telah disediakan, dan metanol bisa diukur menggunakan gelas ukur yang tersedia. Setelah itu, soda api dan metanol dicampur ke botol kaca dan dilarutkan hingga soda apinya larut. Lalu, sambil menunggu, kita memanaskan minyak jelantah hingga 55 derajat Celcius di dalam pemanas. Setelah minyak jelantah sudah panas, kita campurkan dengan campuran soda api dan metanol di dalam pengaduk, lalu diaduk hingga tercampur. Setelah tercampur, bisa kita pindahkan ke dalam separator dan ditunggu 1-2 hari. Setelah gliserin telah mengendap di dalam campuran tersebut, kita bisa memanaskan air sehingga 50 derajat Celcius dan dicampurkan dengan minyak yang tersisa. Nah, minyak tersebut kita aduk kembali dengan air hingga merata, dan campuran tersebut kita pindahkan lagi ke separator. Dan setelah kita menunggu 1-2 hari, hasil campuran tersebut sudah menjadi biodiesel dan bisa kita taruh ke dalam wadah yang lebih besar. Dan ini juga ada gambaran poskonya untuk bagaimana kita akan menyimpan alat-alatnya nanti. Cukup menarik kan ya? Nah, iya, selain itu juga aku sih udah buat jadwal kegiatan kita di dalam proyek ini juga ya. Jadi kita tahu gitu kalau di dalam September sampai Oktober nih kita ngapain aja. Nah, di jadwal kegiatan ini itu ada 3 tahap. Aku bagi jadi 3 tahap. Yang pertama ada persiapan proyek. Nah, itu langkah awalnya itu di dalam 1 sampai tanggal 4 September itu kita ada pembelian alat dulu nih, alat dan bahan. Habis itu tanggal 5 sampai 7 kita pembuatan prototipe alatnya. Habis itu tanggal 7 sampai 8 ada pengujian alatnya. Dan yang terakhir dari tahap ini ada itu emang kita nyari perusahaan mana yang
eh, bisa diajak kerjasama dengan kita itu di tanggal 9 sampai 22 September. Nah, yang tahap kedua itu ada sosialisasi Desa Cikeruhnya itu tanggal 23 sampai 30 September itu kita pengujian proposal kerja sama dengan Desa Cikeruhnya itu. Habis itu tanggal 1 sampai 4 Oktober sosialisasi kepada warga Desa Cikeruh. Tanggal 5 sampai 6 itu pembuatan poskonya. Tanggal 7 sampai 14 itu pelatihan penggunaan posko. Jadi warga desa juga bisa bikin juga gitu. Nah, yang tahap terakhir, tahap bagian ketiga ini pelaksanaan. Ini ada di tanggal 15 sampai 18 Oktober itu pengumpulan minyak jelantah dari para UMKM. Habis itu tanggal 19-nya itu bisa pembuatan di biodiesel. Tanggal 19 sampai 20 itu evaluasi kalau biodiesel ini eh, bagus atau enggak. Nanti kalau misalnya udah bagus, tanggal 21-nya kita penjualan biodiesel. Nah, gitu guys.